Halo guys, karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan telah kami jawab semua, jadi untuk video Q&A ini kami membaginya menjadi dua part. Yang mana part 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Sedangkan yang part 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman berikan di Instagram kami berdua. Silahkan ditonton semuanya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai SPCP IPDN. Hello guys, welcome back to our channel Dix Live. Oke, sesuai dengan janji kita di video sebelumnya, video yang daily activity, dimana di awal video itu kita membuat sesi tanya jawab seputar SPCP IPDN. Nah, pertama-tama sebelum itu kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah bertanya. Kurang lebih ada sekitar 50 pertanyaan yang masuk di Instagram dan komentar di YouTube. Nah, itu bukan cuma tentang SPCP IPDN juga tuh, Jod. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar SPCP. Tapi nggak apa-apa, Jod ya. Tetap kita jawab. Gas terus. Kan kita sebagai praja yang baik hati dan tidak sombong, kita akan menjawab penasaran kalian tentang IPDN. Nah, sebelum videonya dimulai, silakan teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan silakan teman-teman share videonya agar banyak lagi yang mengetahui tentang informasi ini. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like dan komen di bawah. Oke, tanpa banyak-banyak cincong lagi, langsung aja kita gas. Oke, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Oke, yang pertama ada dari Vira Amalina. Pertanyaannya, tahapan tes seleksi IPDN apa saja, Kak? Nah, jadi tes ini dibagi jadi dua. Ada tes di daerah dan ada tes Pantohir pusat. Untuk tes di daerah, ada seleksi administrasi, tes SKD, tes kesehatan daerah, dan psikotes. Sedangkan untuk Pantohir itu terdiri dari beberapa tes juga. Yang pertama itu ada seleksi administrasi yang faktual dokumennya. Yang selanjutnya itu tes kesehatan jiwa. Nah, tes kesehatan jiwa ini atau tes keswa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tes tertulis dan juga tes wawancaranya. Nah, wawancara itu beda. Ini wawancara tes kesehatan jiwa, beda lagi sama tes wawancara akhir. Nah, juga ada tes kesehatan lagi, tes kesehatan ulang. Nah, juga ada tes MAPTA, itu tes fisik. Oke, terjawab ya. Next ada dari Surya Pratama. Bang, gimana kisi-kisi atau tipe tes wawancara IPDN? Nah, jadi untuk kisi-kisi tes wawancara ini, pada dasarnya ketika wawancara yang akan ditanya yaitu mengenai pribadi diri masing-masing, riwayat hidup. Yang dasar juga itu ditanya mengenai wawasan kebangsaan. Nah, untuk hal yang dasar yang harus dikuasai, dua itu. Next. Oke, kemudian ada dari Aziz Irpianda. Bang, resep belajar TKD 2 bulan ke depan dan cara bagi buat belajar UTBK. Oke, jadi resep untuk belajar TKD ini dan bagaimana untuk mengimbanginya dengan ikut UTBK juga. Nah, jadi mungkin bisa dibagi waktunya. Mungkin hari ini kamu belajar untuk tes SKD, besoknya belajar untuk UTBK, besoknya lagi SKD, begitu selang-seling. Karena saya dulu juga begitu, saya juga ikut tes IPDN, juga ikut SBMPTN, saya belajar keduanya dan itu nggak ada salahnya karena itu sama-sama saling ngebantu. Buktinya hasil saya belajar SBMPTN ini juga membantu saya dalam menjawab soal-soal TKD gitu. Intinya pintar-pintar bagi waktu. Karena di saat-saat seperti ini yang paling penting itu bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Next, dari 20 Muhammad Alifiansyah. Izin bertanya, Kak, potongan rambut Kak Jody ukurannya berapa cm, Kak? Ini berapa ukurannya? Fix 3 cm. 3 cm. Next dari Aziz Irpianda. Bang, buat muda praja juga kayak gitu jadwalnya. Nah, kalau di PDN ya, masing-masing tingkatan itu berbeda porsinya. Kalau dari muda praja itu 80% pengasuhan, 20% mandiri. Kalau Madya Praja 60% pengasuhan, 40% mandiri. Dan Nindya Praja itu 40% pengasuhan, 60% mandiri. Dan tingkat Wasana Praja 20% pengasuhan, 80% mandiri gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Manuel Suarez. Bang, resep untuk tes psikotes IPDN. Pokoknya resep psikotes ini dari saya ya, untuk persiapannya sendiri. Untuk persiapan sebelum tesnya itu yang pastinya H-1 pelaksanaan tes psikotes ini, pastikan teman-teman sudah siap semua. Peralatan, pensil, penghapus, pulpen, tip X, pas foto segala macam disiapkan. Jangan sampai pada saat hari H teman-teman bingung. Selanjutnya pada malam harinya istirahat yang cukup. Karena pada saat hari tes psikotes itu jangka waktunya sangat lama.
Betul. dari pagi sampai sore. Sore. Dan jangan lupa sarapan pagi karena biar nggak kelaparan. Karena nanti di dalam ruangan itu teman-teman nggak boleh keluar ruangan untuk kencing semacamnya. Itu hanya diberikan di awal waktu. Menurut dari Alam apa Lam? Nah, kalau dari saya, untuk tes psikotes ini, teman-teman yang penting itu harus mengenali jenis soalnya, tipe-tipe soalnya itu harus dikenali. Karena di sini soal-soalnya itu bukan tentang benar atau salah, tapi itu lebih mengetes ke pribadi teman-teman. Jadi tidak perlu belajar banyak. Maksudnya di sini tidak perlu belajar banyak seperti belajar SKD, karena kalau SKD kan jelas materinya. Kalau psikotes ini yang penting teman-teman kenal bentuk soalnya, agar waktu hari H teman-teman tidak kaget, jadi sudah tahu jenis soalnya. Dan yang terpenting betul kata Jody, jaga kesehatan, karena pada hari H tes itu jangka waktunya sangat panjang, dari pagi sampai sore. Yang ini paling penting nih Jod, yang paling penting harus teman-teman latih adalah tes Pauli atau tes hitungan koran. Itu tesnya terakhir kan? Iya, tes terakhir. Dan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Next, dari Muhammad Fatur Ramadan. Bang, izin bertanya, berkas apa aja yang perlu dilegalisir dan yang perlu di-scan? Maaf kalau ini pertanyaan dasar banget. Dasar bang. Terima kasih. Jadi berkas yang diperlukan untuk di-scan atau di-upload pada pendaftaran di SPCP itu, yang pertama itu adalah STTB atau surat tanda tamat belajar, yang nilainya itu minimal 7. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, nilainya minimal 6,5. KTP, jika yang belum punya KTP bisa menggunakan kartu keluarga. Selain itu, bagi teman-teman yang belum memiliki KTP juga bisa menggunakan surat keterangan berdomisili. Oke, selanjutnya diperlukan juga surat keterangan kepala sekolah masing-masing sebagai peserta ujian nasional. Kalau yang belum punya ijazah atau STB. Ya, dan yang terakhir itu pas foto. Selain itu nanti juga pada saat pantukir teman-teman akan memerlukan namanya SKCK. Itu diminta oleh IPDN untuk menjadi dokumen tambahan pada saat pantukir nanti. SKCK beserta legalisirnya. Dari Putri Khairun, kuota IPDN tahun sekarang yang paling susah tahap tes apa? Boleh bawa HP nggak selama pendidikan? Yang pertama, kuota IPDN tahun ini adalah seperti kabar yang sudah beredar, yaitu 1.200, di mana rinciannya saya akan taruh di sini. Per daerahnya. Per daerahnya. Selanjutnya, yang paling susah tahap tes apa? Nah, menurutmu Menurut tes saya apa? nih, yang paling susah itu TKD lah. TKD. Karena materinya sangat luas. Mana kita kalau soal TKD itu untung-untungan lah intinya. Kalau dapat soal yang mudah, alhamdulillah. Yang sulit, astagfirullah. Menurutmu apa yang paling susah? Kalau menurut saya apa ya? Tes kesehatan sih. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah pernah gugur di tes kesehatan Akpol sebelumnya, Jod. Jadi agak pesimis gitu. Trauma ya. Boleh bawa HP nggak selama pendidikan? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi HP yang HP kecil ini. kayak gini. Yang ada senternya. Nah, yang ada senternya. Dan yang nggak ada kameranya. Yang selanjutnya dari Muairo_20. Bang, bikin video buat YouTube di sana pakai HP atau kamera? Pakai kamera. Kamera. Kalau HP nggak boleh yang berkamera ya. Dari Mega_2 kali KZ. Wih, panjang nih, Jod. Panjang. Izin bertanya bang, kalau kuliah kan harus pakai laptop karena sangat memudahkan kita untuk mengerjakan tugas-tugas. Dan apakah laptop itu pribadi atau pemberian dari negara bang? Jadi pertanyaan, apakah laptop itu milik pribadi atau pemberian dari negara? Jawabannya adalah laptop pribadi. Karena kalau di kampus ini kayak laptop tuh kayaknya pilihan opsional ya, Iya. nggak wajib. Nggak wajib. Jadi beli sendiri laptopnya ya. Ya, tapi dibolehkan untuk membawa untuk menunjang perkuliahan. Selanjutnya dari Agnedia_. Kalau hari-hari biasa kegiatan perkuliahan apa juga sampai zuhur aja bang? Sampai sore. Dari pagi sampai siang itu sampai zuhur itu perkuliahan. Selanjutnya dari siang sampai sore lanjut itu pelatihan. kegiatan pelatihan. Jadi ada perbedaan antara perkuliahan dan pelatihan ini, di mana perkuliahan ini kita diajarkan materi-materi dan untuk pelatihan ini kita diajarkan Lebih ke penerapannya. ke skill-skillnya. Skill. Dari Cihuy 19, tes apa saja yang harus dipersiapkan selain fisik kak di sekolah kedinasan? Jadi selain fisik, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti tes kedinasan? Yang pertama yaitu tentu SKD, karena sekolah kedinasan manapun yaitu pasti ada tes SKD-nya, jadi harus dipersiapkan. Kemudian Kesehatan. Jangan lupa persiapan kesehatan, karena sebagai calon abdi negara kita dituntut untuk memiliki kesehatan yang prima. ada 2 kesehatan di sini, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Oke, next dari Fair Dianita. Kak, katanya kalau gingsul tidak bisa masuk, benar atau tidak kak?
Tidak benar. Di luar itu tidak mengganggu estetika, itu nggak masalah. Next dari Junior Cahyo, Bang, apa kalau lengan kita kecil, kemungkinan untuk pull up juga sedikit Bang? Mau sekecil apapun lenganmu, sebesar apapun lenganmu, kalau memang tekad kamu udah besar, pasti bisa. Nggak bakal pengaruh. Selanjutnya dari Sofwan 2811, izin Bang, itu bukan di Jatinangor ya? Ini di Jatinangor. Nomor. Next dari Muhammad Zaki Arya, Bang, saya pernah patah tulang di tangan kiri dan sekarang tangannya bengkok. Apakah masih bisa lolos dalam tes kesehatan? Makasih Bang. Oke, untuk patah tulang sendiri itu tidak masalah apabila bekas patah tulangnya itu sudah lebih dari 1 tahun. Nah, untuk jika tangannya bengkok, di situ juga ada batas tolerirnya. Jika itu masih bisa dianggap wajar atau tidak terlalu bengkok, itu masih bisa ditolerir. Selanjutnya dari Fadil Harmain, Kak, misalnya gini, SKD nilai tinggi, kesehatan lolos, kotes bagus, wawancara bagus, push up lumayan, sit up lumayan, shuttle run lumayan, garjas A ngelewatin ambang batas, pokoknya lancar dari awal, tapi pull upnya nggak naik sama sekali, itu auto gagal nggak Kak? Nah, jadi gini, untuk tes IPDN ini per tahapnya itu berbeda-beda, jadi nggak dihitung keseluruhan. Misalnya TKD sendiri, kesehatan sendiri, dan SMAPTA sendiri. Nah, untuk SMAPTA sendiri ini itu kan dibagi menjadi 2, SMAPTA A dan SMAPTA B. Kalau SMAPTA A ini kan lari 12 menit. 12 menit, dan SMAPTA B itu terdiri dari pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Nah, paling enggak kamu itu di masing-masing SMAPTA ini jangan sampai ada yang mendapat nilai 0. Karena apabila dikalikan itu bisa menjadikan nilai kamu 0 juga. Jadi pokoknya usahakan setiap item-item ini kalian mempunyai nilai, jangan sampai ada yang 0. Dari Kayla Stefani Magdalena, Bang, kalau di PDN tahun keberapa baru boleh bawa HP layar sentuh? Terus boleh bawa laptop dari rumah nggak Bang? Buat dibawa ke PDN-nya? Kalau boleh di tahun keberapa Bang? Ada wifi nggak Bang di Solo? Hehe, maaf banyak tanya Bang. Nggak apa-apa. Oke, yang pertama, tahun keberapa boleh bawa HP layar sentuh atau kamera? Jawabannya nggak boleh sama sekali, karena itu diatur dalam Permendagri nomor 63 tahun 2015 tentang Peta Dupra atau Pedoman Tata Kehidupan Praja, di mana HP Android atau HP layar sentuh itu merupakan pelanggaran sedang. Terus boleh bawa laptop dari rumah nggak Bang? Boleh, jawabannya boleh. Ya, karena itu untuk menunjang perkuliahan juga. Kalau boleh dari tahun berapa? Tahun pertama. Dari tahun pertama pun sudah boleh bawa laptop. Ada wifi nggak di sono Bang? Hehe, ada, banyak. Di sini juga kalau kalian mau, kalian bisa koordinir satu wisma itu untuk memasang wifi di wisma kalian. Tapi kalau untuk di gedung fakultas itu banyak tersedia wifi. Seperti di perpustakaan Ya, perpustakaan, di ruang kelas. banyak wifi kok, aman. Next, orang yang sama, Bang, kalau kita mau cuci baju itu di mana Bang? Ada tempatnya kah? Terus Bang, kalau bajunya dikasih berapa Bang? Oke, yang pertama, kalau cuci baju itu di mana? Nah, ada 2 pilihan. Kalau ada waktu dan rajin, teman-teman bisa cuci baju sendiri. Kemudian kalau teman-teman sibuk nih, nggak ada waktu, teman-teman juga bisa laundry. Karena di sini ada koperasi yang menyediakan jasa laundry. Terus bajunya dikasih berapa Bang? Pokoknya itu yang dikasih sama lembaga itu, satu PDH yang kayak Alam ini, PDH, satu PDL kayak saya, ada baju pakaian dinas olahraga yang buat olahraga itu, PDU. Terus PDU pakaian dinas upacara yang warna putih, yang warna putih untuk pelantikan biasanya atau pengukuhan, atau upacara besar. PDP, pakaian dinas pesiar, untuk pakaian itu aja yang dibagiin sama lembaga, dan itu per tingkatan ya. Jadi selama menjalankan pendidikan 4 tahun ini, kita mendapatkan masing-masing 4 style. Next, Gandhi Rahastanagari, pull up di PDN apa boleh mengayun Bang? Nggak boleh. karena kalau ngayun tuh biasanya dari yang pihak tesnya nggak dihitung. Karena yang tes SMAPTA di PDN ini adalah dari pihak TNI Angkatan Darat. Tetap semangat, terus latihan. Jody Setiawan, izin tanya Bang, persyaratan administrasi buat pendaftaran apa aja Bang? Terima kasih. Tadi udah dijawab di pertanyaan pertama ya. Next dari Apoi Mabkave. Bolehkah pakai iWatch? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kalau ada yang nanya ini karena nonton video daily rutin, itu bukan iWatch, itu cuma jam biasa. Dari Mazaki Moza, Bang, kalau internet di sana ada wifi di Wisma kah atau wifi masing-masing? Untuk wifi di Wisma bisa kalian masang, tapi itu dengan dikoordinir satu Wisma. Jadi nanti terserah kalian atur dengan pengasuh masing-masing, dimana kalian bisa menaruh wifi di Wisma. Dan untuk bawa modem atau wifi masing-masing bisa juga. Jika kalian punya rezeki lebih, silahkan beli masing-masing. Next dari Ahmad Alfarizi, maaf Kak, izin bertanya, jika buta warna parsial apa bisa dan diperbolehkan daftar Praja IPDN? Terima kasih Kak. Jika masih buta warna parsial diperbolehkan, masih ditoleransi. Yang nggak boleh itu buta warna total. Oke, next dari Rauzatul Ilmi.
Bang, tahap akhir ada nyusun skripsi juga. Tes yang paling banyak gugur di tes mana? Oke, untuk pertanyaan pertama, tahap akhir ada nyusun skripsi nggak? Jadi di PDN ini pendidikannya kan ada dua. Ada yang S1, ada yang D4. Jadi ada dua, ada yang menyusun skripsi, itu untuk S1, dan juga ada yang menyusun laporan akhir, yaitu untuk yang D4. Kemudian tes yang paling banyak gugur di tes mana? Jelas di tes SKD. Karena tes SKD itu cuman mengambil 3 kali lipat jumlah kuota dari masing-masing daerah. Nah, misalnya nih, kuota sudah ditentukan nih, kuota dari NTB misalnya. NTB 25 orang. Nah, jadi yang bakal lulus TKD itu kurang lebih sekitar 75. Next dari La Cangkoni. Bang, kalau rutinitas Muda Praja apa-apa aja, Bang? Oke, sama jawabannya seperti yang sebelumnya udah kami jawab. Hanya saja di tingkatan Muda Praja itu kegiatan pengasuhnya itu lebih banyak. Next dari Fajrin 7. Bang, aku tahun kemarin gagal di PDN karena kenanya di TKD bagian TKP, Bang. Gimana tips dan trik dalam mengerjakan TKP, Bang? Seperti yang saya tahu juga, betul, tes SKD kemarin passing grade untuk TKP-nya cukup tinggi. Oleh karena itu, tips dari saya untuk mengerjakan soal TKP ini, kalau bahasa kasarnya, jawab semunafik mungkin. Walaupun itu tidak mencerminkan diri teman-teman, yang penting teman-teman itu harus mencapai poin yang paling tinggi. Next dari Fauzatul Khairi. Bang, fasilitas gratis apa aja yang dikasih IPDN ke kita, Bang? Jawabannya banyak ya. Banyak sekali fasilitas gratis yang diberikan IPDN kepada kita. Betul. Yang pertama itu dari atribut seperti moods, baret, ada pakaian dalam, celana, sepatu, itu semuanya gratis. Selanjutnya ada juga fasilitas penunjang kita di Wisma, yaitu tempat tinggal gratis, air gratis, listrik gratis. Ya, jadi di tempat tinggal ini atau di Wisma kita kan disediain kayak tempat tidur, bed, spring bed. Terus juga ada meja belajar untuk menunjang kita belajar di Wisma. Perkuliahannya, pelatihan semua gratis, nggak perlu bayar. Pokoknya tinggal datang kuliah, ikuti dengan baik. Dan juga ada makanan gratis, yang 3 kali sehari itu gratis makanannya, minum gratis, dan juga ada snack harian yang gratis juga dari negara. Oke, next dari Raisa Fatima Az-Zahra. Izin bertanya, Bang, kalau bekas patah tangan apa masih bisa diterima? Jika patah tangan itu sudah lebih dari 1 tahun, maka itu masih bisa diterima. Next dari WP Scout. Ini kayaknya anak pramuka nih ya. Scout. Izin bertanya, Kaks, kalau sudah menjadi praja IPDN dibolehkan pulang atau tidak untuk merayakan lebaran bersama keluarga di rumah? Pasti boleh. Pasti boleh, karena kita diberikan yang namanya cuti, dinas cuti. Dalam setahun ini kita diberikan 3 cuti. Yang pertama cuti lebaran, yang kedua cuti akademik atau cuti naik tingkat, yang ketiga adalah cuti Natal dan Tahun Baru. Nah, dia 3 ini kita boleh pulang, cuti, dan merayakan lebaran atau Natal bersama keluarga. Dari Fitri Wulandari, izin bertanya, tips untuk menjawab soal SKD dan apakah kalau mau masuk IPDN harus bisa bahasa Inggris? Nah, untuk tes SKD ini kan ada 3 macam jenis soal, ada TIU, TWK, dan TKP. Nah, teman-teman bisa kerjakan mana yang menurut teman-teman gampang terlebih dahulu agar tidak memakan banyak waktu. Pokoknya untuk selengkapnya kita sudah bikin video khusus tentang tips dan trik untuk TKD di sini. Silahkan teman-teman nonton. Di situ sudah kami rangkum beberapa tips dan trik untuk melaksanakan tes SKD ini. Nah, untuk apakah wajib bisa berbahasa Inggris atau tidak? Tidak wajib, tapi kalau bisa bahasa Inggris itu menjadi nilai tambah pada saat teman-teman tes wawancara nanti. Next dari Nadia Regita Arianti. Kompleks pertanyaan ini, Jo. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, izin bertanya, Kak, kalau jemur pakaiannya di mana, Kak? Itu sudah disediakan dari sana atau bagaimana? Terus tempat jemur pakaiannya jadi satu wisma atau sendiri-sendiri? Oke, jadi jemur pakaiannya itu masing-masing dari kita ini diberi 1 buah capstock. Nah, jadi kita jemurnya masing-masing capstock itu. Masing-masing, jadi 1 orang 1 capstock. Nanti itu dijemur di depan wisma. Pertanyaan kedua, terus mata pelajarannya kalau di PDN seperti apa, Kak? Kalau di SMA kan ada matematika, PKN, biologi, bahasa Indonesia dan lain. Nah, kalau di PDN itu waktu tingkat pertama itu masih umum. Jadi kita masih memperoleh pelajaran seperti dasar-dasar agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, filsafat, dasar-dasar aja. Dan nanti di tingkat kedua baru nih mulai yang kita pelajari itu sudah spesifik seperti pemerintahan, seperti kelembagaan politik, seperti pokoknya yang mengarah pada jurusan pemerintahan. Kalau untuk kami berdua ini kan prodi politik pemerintahan semester 6. Kami tuh punya 7 mata kuliah.
Di antaranya itu seperti kelembagaan politik, politik Asia Tenggara, Pembangunan politik, ada sistem kepartaian di Indonesia, ada komunikasi politik, ya seperti itulah. pokoknya yang berbau pemerintahan lah, Masing-masing prodi itu memiliki mata kuliah yang berbeda. tergantung fakultas. Next dari Bastanta Perangin Angin. Siap izin bertanya Kak, untuk SPCP jika belum memiliki KTP, surat perekaman dibutuhkan dalam foto bersama formulir registrasi. Nah, pokoknya kan tadi udah jawab, kalau belum punya KTP bisa menggunakan KK, atau juga kalau belum mempunyai KTP bisa menggunakan surat keterangan domisili. Next dari Z Farhan, tips tes psikotes Bang. Nah, tadi udah dijawab ya. Next dari Suci Tresnawati, kalau di situasi normal dikasih cutinya sebulan penuh atau cuti hari raya aja Bang? Kalau di situasi normal nih, cuti kita tuh nggak nentu berapa harinya, minimal tuh seminggu lah ya. Ya, kisaran 2 minggu, kisaran 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, next dari Nuril. Kak, di PDN dapat uang saku nggak? Dapat. Next, Rafil Hasan. Bang, izin bertanya, apakah masuk IPDN boleh bukan dari jurusan IPA? Saya dari jurusan agama Bang. Oke, sepengetahuan saya, untuk masalah jurusan itu bebas, mau jurusan IPA, jurusan IPS, agama, bahasa, asalkan itu dari SMA atau madrasah aliyah. Yang tidak bisa mendaftar IPDN ini hanya sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dari Azhar Akbar Official. Bang, mau nanya, kalau saya kan dari SMK Farmasi, terus mau masuk IPDN itu bisa atau tidak Bang? Dan syaratnya itu apa aja Bang? Kayak yang udah dijelaskan Alam tadi, untuk lulusan SMK, IPDN belum menerima. Dari Mr. Echang 105. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apakah tes SKD untuk tahun ini dengan cara online? Pokoknya SKD ini dari tahun ke tahun itu sistemnya itu melalui sistem chat atau computer assisted test. Kalau masalah online nih maksudnya online kayak gimana ya? Ya, kalau online sih memang sistemnya sistem online. Tapi kalau mungkin pertanyaan dari Echang ini online yang dimaksud adalah mengerjakan dari rumah masing-masing, nah itu kami belum tahu ya gimana. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena pasti pelaksanaan SKD ini dilakukan di BKN. Oke, sebelum kita lanjutin kita nyalain lampu dulu karena gelap. Oke. Next dari Rasmat Maulana. Bang, di sana kan diperbolehkan bawa laptop, terus laptopnya dipakai buat ngerjain tugas-tugas. Jadi untuk koneksi internetnya gimana Bang? Apakah disediain wifi tiap wisma atau gimana Bang? Apa boleh kita main sosmed di wisma? Nah, untuk wifi ini itu disediakan, cuma bukan di wisma. Itu disediakan di tempat-tempat tertentu seperti perpustakaan, kelas-kelas, dan gedung fakultas dan di laboratorium. Di wisma juga bisa teman-teman menaruh wifi, tapi itu dengan kesepakatan satu wisma dengan pengasuh masing-masing. Nah, untuk boleh nggak kalau kita main sosmed di wisma? Boleh lah. Boleh. Oke, next dari Beta Suka. Bang, kasih kisi-kisi tes psikologi dong, tipsnya Bang. Untuk tipsnya tadi sudah. Nah, kemudian untuk kisi-kisi untuk tes psikologi ini di pagi hari untuk tes yang pertamanya kita akan diberikan soal-soal semacam soal-soal tes potensial akademik seperti tes IQ, ya Jod ya? Itu ada 9 subtes kalau misalnya. Iya, banyak Ada pokoknya. ingatan, bentuk-bentuk kayak gitulah. Deret kayak Deret begitu. angka. Kemudian juga ada bentuk soal yang mengetes kepribadian kita. Contohnya seperti soal tersebut memberikan suatu pernyataan, kemudian kita harus memilih setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Selain itu juga ada tes warteg namanya. Jadi tes warteg ini kalau tidak salah itu disuruh menggambar 8 ini. 8 kotak. 8 kotak kan disuruh. Nanti ada dikasih sebuah titik atau garis itu kita teruskan. Disuruh melanjutkan gambar tersebut. Kemudian kalau zaman kita Jod ya, udah nggak ada lagi tes menggambar orang, menggambar rumah tuh udah nggak ada lagi. Ada lagi. Dan untuk yang paling nggak terlupakan sih yang tes terakhirnya lah. Iya, itu Tes tes Pauli. terpenting, tes Pauli atau tes hitungan koran. Isriadi Adi, izin bertanya, pendaftaran IPDN tahun ini udah dibuka apa belum? Oke, jawabannya belum, tapi akan segera dibuka. Jadi bersabar ya, tunggu informasi selanjutnya. Selanjutnya dari Jodiki, Bang, apakah HP kamera nggak diperbolehkan di asrama? Nggak boleh. Next dari Zikra Zizo. Bang, aku 160 cm, bisa daftar nggak ya? Jawabannya bisa. Bisa. Batas minimal untuk laki-laki yaitu 160 cm, untuk perempuan 155 cm. Ferguso Guso, izin bertanya, waktu tes di daerah, apakah rambut harus 121? Jawabannya nggak harus. Pokoknya waktu teman-teman dinyatakan lulus dan teman-teman akan melaksanakan pendidikan Baru wajib. Next dari Narendra Millennial Trader. Trader. Bang, masih behel bisa ikut tes apa enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kamu mau ikut tes, behelnya harus dilepas dulu. Oke, next dari Rahmat Bahtiar Zanwaji.
Bang, di sana boleh bawa hewan peliharaan seperti ikan cupang nggak? Buat hiasan biar nggak jenuh. Jawabannya nggak boleh ya. Jadi di peraturan udah diatur. Praja nggak boleh membawa hewan peliharaan. Masih banyak cara lain untuk buat nggak jenuh. Oke, next dari 11 IPS 2 Laili Mukaromah. Kalau pas dikasih cuti balik ke rumah itu apa harus terus pakai seragam, Kak? Wajib. Wajib, karena Wajib seragam. sudah peraturannya seperti itu. Kemana-mana harus mengenakan seragam. Oke, selanjutnya yang terakhir dari YouTube yaitu dari Fahmi Renhwat. Kak, fasilitas yang disediakan di Wisma apa aja? Terus bisakah jelaskan sedikit tentang peraturan di Wisma itu, Kak? Makasih. Oke, untuk fasilitas yang ada di Wisma itu tempat tidur, Meja belajar, kamar mandi, lemari pakaian, air, listrik, ada capstock juga yang kayak tadi, tempat menjemur pakaian, dan juga ada alat kebersihan seperti sapu, pel, dan lain-lain. Nah, untuk peraturan yang ada di Wisma banyak ya. banyak. Sedikit saya beri contoh aja, kita tidak boleh membawa makanan dari luar. Jadi kalau mau makan tuh wajib di kantin atau di luar. Dan yang paling penting itu harus menjaga kebersihan dan kerapian, karena kita di sini hidup bersama. Pokoknya banyak sekali peraturan yang akan nanti teman-teman ketahui ketika teman-teman sudah jadi praja. Oke, untuk YouTube ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di Instagram. Instagram Jody.